Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi di episode ini gue tidak akan membahas mengenai pertandingan, karena kita baru akan main itu hari Jumat malam ya. Jumat pagi, melawan Real Sociedad di second leg babak 16 besar Liga Eropa, bukan Liga Champions. Gini, jadi co-ownersnya Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, itu diwawancara oleh BBC Inggris. Jadi BBC itu kayak TVRI-nya Inggris lah. Ya, mungkin dia mau menjawab nih semua kegundahan fans, apalagi kemarin habis unjuk rasa ya. Ya ditanya sama wartawan, gimana setahun pertama di Manchester United? Kan dia udah setahun ya di Manchester United ya. Ya dibilang tahun pertama sih sungguh menantang, dan itu merupakan tantangan besar, dan dia mungkin nggak menyangka kalau tantangannya bisa sebesar ini gitu. Cuman ini adalah proses menuju perubahan, karena sejak era Sir Alex Ferguson pensiun, Manchester United itu tidak perform, dia bilang ya. Ya kita perform nggak dalam level maksimal lah ya. Jadi harus dilakukan perubahan, dan memang tidak ada ya orang yang suka dengan yang namanya perubahan. Terus tanya mengenai target target juara ke-21, katanya lo di tahun 2028 ada movement, ada gerakan juara di 2028 ya, karena bertepatan dengan 150 tahun Manchester United. Ya menurut dia itu adalah fine target yang masuk akal. Dalam 3 tahun ke depan kita jadi juara Liga Inggris ke-21, karena dia berkaca pada Liverpool, Arsenal yang membangun tim mungkin 3, 4, 5 tahun sehingga dalam posisi atau keadaan seperti ini. Ya menurut dia itu adalah target yang wajar lah. Tapi lo kan sekarang aja Manchester United peringkat 14 kata wartawannya. Ya justru itu, karena perubahan ya harus kita istilahnya menderita dulu lah gitu loh ya. Ini yang mau kita lakukan gitu. Dengan peringkat ini dia sadar bahwa perubahan itu yang harus dilakukan untuk menaikkan prestasi tim. Dan diakui bahwa Ruben Amorim sih melakukan pekerjaan yang bagus dengan skuad yang saat ini menurut dia bagus ya. Dan dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Bahkan Sir Jim Ratcliffe mencanangkan gerakan Make Manchester United Great Again. Wah, udah kayak Donald Trump ya. Make America Great Again, ini Make Manchester United Great Again. Terus dia bilang dengan skuad yang bagus, tapi nah ini tapinya nih, ini nama-nama yang dia sebut nih bisa jadi warning juga nih. Kita ini beli di musim panas sebelum-sebelumnya ya, beli Anthony, Casemiro, Højlund, Onana, Sancho gitu loh. Dengan harga-harga yang mahal. Seharusnya Manchester United itu nggak seperti ini gitu loh. Manchester United itu harus kembali kepada bentuknya, identitasnya lah gitu istilahnya ya. Mengatakan bahwa ya kan Manchester United bukan klub yang pengen ya yang ala lu bilang lah, yang ala lo pengen seperti yang lo pengen lah, ala football manager gitu kan. Beli pemain mahal, terus nggak taunya nama-nama ini pun nggak terlalu perform gitu loh. Nah ini warning juga nih, jangan-jangan nama-nama ini nih yang mau dilego dijual besok. Bahkan nah ya ini yang menurut gua jadi hal yang penting. Di akhir tahun 2025 Manchester United itu tidak akan ada lagi punya uang cash. Bahkan gua udah, ini kata Sir Jim Ratcliffe ya, gua udah suntik dana 300 juta pound, plus kita nggak beli pemain musim panas besok ya, kita itu akan habis duit di akhir tahun 2025. Ya bahasa bisnisnya bangkrut lah. Nah ini yang si Sir Jim Ratcliffe bilang kasih fakta gitu ya. Cuman ya dengan perubahan dan progres yang mulai kita lakukan, dia berkomitmen bahwa akan membuat Manchester United sebuah klub yang profitable ya setiap tahunnya.
ya, akan the most profitable, akan menjadi klub yang banyak memberikan keuntungan di tahun-tahun ke depan. Nah, ini komitmen dia nih. Terus ditanya mengenai masalah stadion. Dia bilang stadion tetap berjalan dan message-nya sih ya, pesannya sih kayaknya akan bangun stadion baru sih. Ya, akan bangun stadion baru karena akan dapat dukungan dari pemerintah Inggris, pemerintah UK, dan pekerjaan ini akan menjadi proyek terbesar di Eropa. Wah, kalau dengan proyek terbesar di Eropa, dukungan juga pemerintah Inggris kan berarti satu ya bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Itu kan contohnya kan. Terus hasilnya itu pun, stadionnya itu pun dia bilang akan menjadi stadion yang megah dan ikonik. Ya, akan menjadi stadion ikonik dan bisa menarik perhatian banyak orang. Ya, kalau menarik perhatian kan berarti kan dengan pariwisata, orang datang, yang menambahkan income kan buat pemerintah. Karena memang di pemerintah Inggris ada project untuk 3 project penting untuk regenerasi di beberapa tempat. Salah satunya ada Stadion Old Trafford. Jadi itu akan terus berjalan. Dan ditanyain masalah uang, dibilang keuangan nggak masalah. Keuangan nggak masalah. Biasalah, orang kaya kan suka gitu, flexing. Duit sih nggak masalah gitu. Keuangan tidak masalah, dia bilang. Terus kalau keuangan nggak masalah, kenapa lo mesti masih cutting cost gitu kan? Ya itu kan akan terpisah sebenarnya, dia bilang. Cuman dia ngasih lagi tuh fakta bahwa selama 7 tahun berturut-turut Manchester United itu rugi. Kenapa ruginya? Satu, kos biaya klub, ya, biaya operasional klub itu selama 7 tahun itu kita naik 100 juta pound. Biaya beban gaji itu selama 7 tahun naik juga 100 juta pound. Biaya atau beban pendapatan, ya, biaya pendapatan tuh kayak ya bayar pajak, bayar insentif komisi, direksi, gitu-gitulah. Itu karyawan gitu ya, itu naik sama 7 tahun juga 100 juta. Jadi faktanya adalah bahwa ya seperti ini yang terjadi di Manchester United. Oh, jadi kalau gitu kata wartawannya lagi, itu makanya lu naikin harga tiket. Nah, gini, kalau masalah harga tiket, dia sih dia bilang dia nggak bisa menjelaskan secara detail. Tapi intinya sebenarnya dengan harga tiket naik, gua ada kasih diskon, khususnya untuk manula, ya lansia gitu ya, atau untuk orang cacat. Itu sebenarnya kenaikannya juga nggak berasa, menurut dia sih seperti itu, ya. Karena keuangan itu sebenarnya bisa gua pakai lagi untuk spend new players gitu loh, membangun Carrington, membangun fasilitas. Nah, ini kan sebenarnya bahasa politis sebenarnya. Terus dia bilang, ditanya lagi kan, kan gini, ini kan Manchester United kan sebenarnya punya utang dari yang masa lalu. Gimana menurut pendapat tuh? Ya, Sir Jan Kek bilang, kalau utang yang kemarin sebenarnya bukan jadi masalah utama ya. Yang menjadi masalah utama adalah pengeluaran kita yang besar selama 7 tahun berturut-turut itu yang membuat keadaan keuangan kita ini. Utangnya sebenarnya dia bilang menurut dia nggak bermasalah. Ya kalau gitu kata si wartawannya, kenapa lo potong gaji pemain? Terus bukannya malah pecat-pecatin orang dong. Pemain lah lo gajinya lo kurang-kurangin. Dia bilang nantinya ke depannya mungkin kita akan meng-hire pemain dengan gaji yang rendah. Ya gue memang mengurangi beban-beban yang dianggap gak perlu. Salah satunya beban Sir Alex. Jadi dia berbicara dengan Sir Alex Ferguson yang selama ini menjadi duta Manchester United dan itu dibayar 2 juta pound per tahun. Dia bicara dengan Sir Alex, menyatakan keadaan keuangan klub seperti ini. Sir Alex minta waktu berpikir. Sir Alex Ferguson berbicara dengan anaknya dan kemudian balik lagi mendatangi Sir Jim dan Sir Alex Ferguson menyetujui ya untuk dia berhenti sebagai duta Manchester United, dan Sir Jim mengapresiasi bahwa Sir Alex itu mementingkan klub dibandingin dirinya sendiri. Nah, ini pertanyaan yang agak bagus nih. Ditanya mengenai Dan Hartford dan Ten Hag.
Ya kalau gitu nih, salah satunya lagi nih yang kalau lo bilang cost cutting nih, ya potong berbiaya nih. Kenapa lo hire Dan Ashworth sama Ten Hag lo perpanjang, tapi abis itu lo pecat? Kan itu bikin cost. Diakui sih Sir Jim Ratcliffe bilang itu error, ya kesalahan dia dan dia minta maaf atas hal itu. Nah oke, gentleman nih orang. Tapi ada mitigasi yang dia lihat bahwa pemecatan itu memang harus dilakukan dan nggak apa-apa dilakukan secara biaya dan juga suara untuk kedepannya. Dan keputusan itu kan sebenarnya adalah keputusan kolektif, bukan hanya keputusan gua ya, dari semua pemegang saham. Ya. Terus tanya sama si wartawannya, sebenarnya kenapa sih lo pecat berdua itu? Kalau Dan Ashworth, dia bilang dia tidak ada chemistry, ya, nggak ada chemistry. Ya lo itu wajar ya, lo kalau misalnya kerja sama orang gitu ya, bukan kerja sama, lo punya anak buah deh, jangan kalau atasan lo nggak bisa milih, lo punya anak buah lo nggak nyambung sama lo, mendingan lo singkirin. 3 bulan aja lo lihat, entah komunikasi nggak lancar, entah apa yang lo minta dia nggak bisa kasih, apa dia nggak paham. Nah itu kan chemistry-nya nggak ada. Apa kalau lagi kebersamaan lo nggak nyambung sama dia, nggak ada chemistry, nah itu mendingan sih memang jadi toksik nantinya gitu hubungan kerjaannya, mendingan emang lo buang. Terus kalau masalah Ten Hag, dia kan melihat bahwa Ten Hag ini adalah hasil dari manajemen sebelumnya, dan dia melihat nggak ada keserasian antara Ten Hag dengan Jason Wilcox contohnya sebagai technical director, mungkin juga dengan Omar Barada gitu ya, karena kan Jason Wilcox kan pilihannya Omar Barada. Jadi itu yang dia lihat bahwa ya gue harus mengambil keputusan ini gitu loh untuk kedepannya. Makanya kita ngambil Ruben Amorim yang menurut dia adalah outstanding manager dan bisa bekerja sama dilihat dengan Jason Wilcox. Terus wartawan nanya, iya tapi Ruben Amorim timnya udah kalah terus nih 2025 gitu. Nggak, dia nggak bermasalah itu. Yang dia lihat dari Ruben Amorim adalah dia melihat game plan-nya jelas dari Ruben Amorim gitu. Ya, mungkin kalau gue refleks balik ke Ten Hag itu kan karena nggak terlihat kan apa sih mau dimainin gitu loh. Kayak Ajax dia bilang nggak bisa, mau pragmatis nggak nyambung juga, nggak bisa juga, pemainnya udah banyak yang dirubah. Nah, ini yang dilihat sama si Sir Jim. Si Ruben Amorim ini bener-bener dia tetap dengan idealismenya dan game plan-nya yang dilihat memang bagus gitu loh. Dengan pola 3-4-3 yang menurut para ahli teknik sepak bola adalah kedepannya itu akan menjadi strategi yang bagus. Nah, ini yang dilihat dari Sir Jim Ratcliffe, makanya dia melihat signal ini bahwa Ruben Amorim ini pelatih yang bagus. Gue dukung ya, walaupun sekarang banyak yang cedera, katanya itu dia maklumin lah. Terus ditanya, ya berarti ini kayak kayak Kobe Maino, Garnacho bisa dijual dong untuk menyelamatkan keuangan. Oh enggak, Sir Jim Ratcliffe bilang tidak ada pemain yang dijual untuk masalah keuangan. Pemain itu dijual dan akan membeli pemain itu hanya tetap berdasarkan performance. Dan itu adalah urusannya atau haknya Ruben Amorim sama Jason Wilcox. Ya gue akui lah, Ruben kan datang di tengah musim, dia bilang di Liga Inggris yang sangat ketat. Ya gue masih maklumin itulah. Dan pertanyaan mengenai Marcus Rashford, nah ini penting juga nih. Jadi dibilang dia nggak menyesal loh melepas Marcus Rashford ke Aston Villa. Kenapa? Karena dia tahu ya dari laporan juga dari Ruben Amorim, mungkin dari Jason Wilcox, bahwa Rashford ini kalau masuk ke dressing room atau tempat latihan, spiritnya tuh nggak sama dengan teman-temannya. Teman-temannya tuh kan spiritnya mau menang gitu. Dia nggak sama. Dia nggak dalam satu same page gitu, nggak dalam satu pemikiran bahwa tim kita ini harus menang gitu. Kan terlihat kan berapa kali gue ngomong kan di pas reaksi pandangan mata dari wajahnya aja Marcus Rashford tuh kelihatan nggak niat, kayak nggak pengen menang. Nah akhirnya coba Sir Jim Ratcliffe pun akhirnya mengakui kan, dan dia mengiyakan hal itu dan dia menyetujui dengan apa keputusan Ruben Amorim untuk melepas Rashford. Jadi bukan masalah skill, bukan masalah kemampuan, masalah dia pada saat masuk dia nggak satu spirit, nggak satu
satu semangat sama teman-temannya untuk menang. Ya buat apa lo di situ? Makanya dia tidak menyesali hal itu. Terus pertanyaan yang lanjutnya, ya kenapa kok men's team dulu yang diurusin? Ya dia bilang karena tim laki-laki kan masalahnya lebih besar. Kalau tim perempuan kan udah perform. Tapi nanti gue akan selesaikan. Terus ditanya nih mengenai itu Sir Dave Brassler, apa sih kerjanya kok kayaknya involved banget gitu, ikut campur banget gitu. Ya dia mengakui karena Sir Dave Brassler itu kan anak buahnya dia kan di Ineos. Dia bisa membangun atau menaikkan performance atlet menjadi maksimal. Contohnya di tim balap sepeda Inggris yang udah 100 tahun nggak pernah juara, nggak menang apa-apa, menjadi nomor 1 di dunia. Nah, itu yang dia bilang. Dia juga bilang ini bahwa, ya gue nggak tahu ya, mungkin nama-nama yang tadi ya, bahwa ada sih pemain-pemain yang overpaid gitu. Ya, ada pemain-pemain yang overpaid tuh ada. Dia bilang. Tapi itu menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Kita harusnya butuh kayak pemain seperti Bruno Fernandes lah ya, yang mungkin gajinya tinggi tapi memberikan suatu hal yang sangat-sangat fantastik gitu. Jadi itulah yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe. Jadi menurut gue gimana nih wawancara ini? Gini. Bisa jadi benar, bisa jadi iya. Apakah Manchester United akan bangkrut gitu ya? Gue tuh kan dulu pernah kerja di bank ya. Gue tuh belajar dari ya zaman orang kerja di bank tuh agak beratnya adalah apa? Ngurusin duit orang yang banyak, duit orang gitu. Tapi duit kita sendiri juga nggak mungkin sebanyak itu gitu. Belum bisa pasti sebanyak itu gitu. Ada yang gue pelajarin gitu ya. Kalau orang yang banyak uang, kaya gitu, sebenarnya selalu berusaha untuk tidak terlihat kaya, tapi juga jangan terlihat miskin. Kenapa dia terlihat kaya, tidak mau terlihat kaya? Pasti dia akan ditawarin yang macam-macam, hal-hal yang mungkin dia nggak perlu, tapi akhirnya dia beli karena mungkin faktor kasihan, mungkin faktor kedekatan, gitu kan? Jangan juga terlihat miskin, karena kalau lo terlihat miskin, networking lo semua akan pergi. Ya, itu yang gue pelajarin gitu. Itu dalam kehidupan ya, gue merefleksikan dalam kehidupan gitu. Ya gue melihat sih bisa aja ya, si Sir Jim Ratcliffe ini bilang bahwa kita habis duit tuh akhir tahun supaya apa? Memanage ekspektasi orang gitu ya. Manchester United nih so-so aja sekarang, ternyata lagi susah. Kita nggak bisa nih jual pemain mahal menurut agen-agen. Ekspektasi fansnya juga gitu, wah nggak bisa kita bermimpi membeli pemain-pemain mahal kayak siapa namanya ya, beli balik Mbappe atau beli Vinicius gitu kan, beli Benjamin Sesko, beli Donnarumma, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Itu memanage ekspektasi lu juga gitu sebagai fans ya. Logis tapi bisa juga ini benar ya. Karena apa yang udah terjadi dan apa yang dilakukan Glazer selama ini ya. Cuma kan yang selalu gue menjadi ganjelan gitu, menjadi kekesalan gue lah, ini kan semua karena Glazer. 20 tahun dia itu total ngambil uang 1 miliar pound loh dari Manchester United. Berarti kan setahunnya udah 50 juta, tiap tahun tuh 50 juta pound diambil buat dia. Plus meninggalkan utang yang totalnya hampir 1 juta total nih. Utang plus bunga. Ya. 1 miliar pound, ya. Jadi 1 miliar pound udah diambil sama Glazer selama 20 tahun. Terus masih ada utang 1 miliar pound lebih, ya, hasil dari Glazer. Terus kita udah bayar bunga total 1 miliar pound selama 20 tahun. 3 miliar pound menguap begitu aja. Kenapa lo nggak ngambil langkah drastis gitu? Beli semuanya, potong, keluarin Glazer. Glazer nggak mau. Ya lo punya duit banyak dong. Lo gue nggak punya duit banyak. Lo jangan beli Manchester United dong. Kan simple. Gitu. 3 miliar pound loh. Menguap begitu aja. 3 miliar pound itu kan kita bisa bangun stadion baru. Mungkin waktu itu harganya masih 1,5 miliar lah. Kosnya mungkin 10 tahun yang lalu. Memperkuat tim. Memperbaiki fasilitas. Nah ini yang gue bilang. Apakah ini PR media?
Yes, jelas. Setelah ada unjuk rasa, baru dia deh ya bicara untuk menenangkan, untuk membuktikan ya. Lu jangan ngomong-ngomong unjuk rasa aja nih. Kita mau bangkrut nih akhir tahun. Lu mau apa? Bisa jadi begitu kan? Ya bukan suzon, tapi logis aja. Ini pasti PR. Apakah benar? Bisa jadi. Apakah tidak benar? Bisa jadi juga. Namanya bisnismen tadi yang gue bilang. Kadang-kadang orang kaya itu nggak mau terlihat lo kaya. Dan nggak mau juga terlihat lo miskin. Tadi alasannya. Supaya nggak ditawarin, supaya nggak ada ekspektasi penuh terhadap dia. Tapi juga nggak mau juga terlihat miskin. Supaya nggak hilang networking. Karena kalau orang kaya itu kan dilihat miskin kan, ada miskin men. Ngapain deket sama dia? Itu loh, itu fakta kehidupan. Oke? Jadi itu aja bahasan kali ini. Kalau menurut gue sih, apapun yang terjadi, gue tetap mendukung nih Manchester United sebagai fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.